Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua buat teman-teman yang berkesempatan hadir hari ini. Eh, Insya Allah meetup ini kita akan direkam, jadi akan kita upload juga nanti buat teman-teman yang nggak bisa hadir. Ya, eh, jadi ini sebenarnya adalah uji coba kita dari komunitas PHP Indonesia untuk coba mengisi waktu luang juga di masa krisis COVID-19 sehingga bisa bermanfaat buat semua. Nanti ada pesan sponsor juga di belakang, nanti akan saya sampaikan. Namun ini sebagai awal, jadi yang pertama saya dengan Pak Peter, dengan Om Peter mencoba bikin sesuatu. Nah ini topik yang sangat sederhana sebenarnya buat pemula juga, tentang bagaimana membuat desain sebuah database yang baik. How to design a good database. Ya, pertama perkenalkan, saya Nur Hidayat, sehari-hari nulis di blog Pojok Programmer, kemudian kalau ada yang mau kontribusi tulisan ke situ silahkan. Kemudian juga sehari-hari ngurus software house bernama Chrono Studio dan ikut jadi pegiat di beberapa komunitas, salah satunya, salah empatnya PHP Indonesia, MySQL Indonesia, Drupal Indonesia, dan VBNet. Ya, ini sekilas tentang saya saja. Ya, oke. Beberapa slide berikutnya sebagai pengantar saja. Saya yakin teman-teman pasti tahu semua produk ini. Ada pasti pakai, minimal di handphone masing-masing akan terinstall. Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain ya. Kemudian ini juga pasti ada, nggak mungkin nggak deh. Minimal Facebook, udah lama banget. Instagram lah pasti ada lah. Instagram, YouTube, Google, dan lain-lain. Kemudian itu yang tadi biasa kita pakai sehari-hari. Yang biasa kita pakai di kantor, contohnya adalah software ERP. Ada customer portal, ada CRM, ada manufacturing, ada purchasing, dan lain-lain. Ada yang salah satunya hubungannya dengan HR atau human capital. Kemudian ada produk-produk dari vendor-vendor besar macam Oracle, Microsoft, Epicor, dan lain-lain gitu ya. Nah, semua dari e-commerce, kemudian sosial media, aplikasi bisnis ERP, dan aplikasi bisnis lainnya ini semuanya punya kesamaan. Ada yang bisa nebak kira-kira persamaannya apa? Persamaannya adalah semua pasti di belakangnya ada database. Ya, itu di belakang pasti ada database, semuanya. Mengenai bentuk database-nya seperti apa, ya nanti akan kita bahas belakangan, tapi di belakangnya pasti semuanya ada database. Nah, kenapa desain database itu perlu, penting gitu, urgent gitu. Kenapa database desain yang bagus itu penting? Kenapa? Karena data itu adalah fondasi dari aplikasi yang kita buat. Ketika desain database kita bagus, sudah didesain dengan baik, maka database yang kalau kita buka diagramnya akan mudah kita pahami. Kemudian database desain yang bagus sudah pasti bisa kita katakan dia secara performance bagus dan efisien. Nah, jadi alurnya begini, kalau kita dari awal sudah bikin desain database yang kurang bagus, kemudian ya hasilnya pasti aplikasi yang dibuat di atasnya juga kurang bagus. Akibatnya apalagi secara performance dia juga akan
rendah, dan ujung-ujungnya susah untuk di-maintain. Ketika kita jadi developer yang dapat warisan aplikasi ini, biasanya pengennya kita adalah bikin ulang dari nol, dibanding harus maintain aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Oke, agenda kita hari ini adalah ketika kita ngomong good database design, maka kita harus ngomong tentang karakternya. Ketika kita ngomong karakter apa namanya, seorang bos yang bagus, seorang bos yang baik, seorang presiden yang baik, seorang menteri yang baik, pasti punya karakteristik. Maka ketika database design kita yang baik seperti apa, punya karakteristik juga. Kemudian setelah kita tahu karakteristiknya apa saja, maka kita coba how to-nya, bagaimana membuat sebuah desain database yang baik. Nanti ada case study-nya adalah sebuah inventory system. Mau sih nganu aku takon di kono bocah. Dadu kok. Oke. Kira-kira udah siap semua? Kita lanjut? Siap ya? Oke, lanjut. Lanjut, oke. Nah, bagian pertama, karakteristik sebuah desain database yang bagus. Itu seperti apa? Pertama yang harus kita perlu perhatikan adalah fungsi dari database itu. Gunanya buat apa? Kemudian kita harus memecah data-data kita menjadi beberapa potongan-potongan kecil yang lebih manageable. Kemudian kita juga harus menghindari data-data yang dipisah pakai separator. Separator itu apa sih? Dipisah pakai koma, pakai titik koma, pakai kurung, dan lain-lain. Contohnya misalnya nih, kalau yang mesti dipisah pakai separator adalah alamat. Kecamatan Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Itu kan koma-koma-koma aja. Itu mesti dipisah. Kemudian, salah satu desain yang bagus adalah mensentralisasi table design yang bentuknya adalah name value. Nanti seperti apa akan kita bahas. Kemudian ada self-reference PK primary key dan foreign key untuk hierarchical data. Kemudian ada beberapa tips untuk desain database yang bagus. Oke, satu-satu kita bahas ya. Oh, ada. Oke. Pertama adalah fungsi database yang mau kita bahas ya. Database itu kalau kita kuliah dulu atau sekolah mungkin dikasih tahu, pasti database ada dua model. Ini kita bicaranya lebih kepada relational database management system ya. Dia transaksional atau dia analytical. OLTP atau OLAP, online transaction processing atau online analytical processing. Karakteristiknya beda. OLTP itu write intensive. Kemudian analytical, dia read intensive. Kalau transaksi kan biasanya yang namanya kalau transaksi, nulis data transaksi terus ke database. Dia akan nulis terus. Kalau analytical, ya lebih banyak ambil data yang ada sudah tersimpan, diolah, ditampilkan dalam bentuk lain, misalkan tabel, kemudian crosstab, atau grafik, dan lain-lain. Nah, ketika kita ngomong fungsi, maka pasti ketika itu ketemu yang namanya normalisasi. Ketika kita database kita gunakan untuk transaksional atau OLTP, maka sebaiknya kita lakukan normalisasi. Tapi ketika database itu kita pakai untuk analytical, maka yang kita lakukan malah sebaliknya, denormalisasi. Kenapa? Nanti kita bahas berikutnya. Nah, oke. Nah, ini dia break your data into logical pieces. Ini adalah aturan pertama dari bentuk normal pertama. Ini normalisasi. Silakan buka lagi silakan buka lagi buku-bukunya, buku teorinya. Ya, silakan buka lagi. Seperti apa sih? Ketika query kita
menggunakan terlalu banyak string function, string parsing. Jadi katakan substring, char index untuk mengambil data yang ada di dalamnya, maka kita harus pisahkan dia ke beberapa bagian. Contohnya adalah nama sama address. Contohnya ya. Kalau nama biasanya kalau di Amerika harus ada first name, ada last name. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu penting. Kalau di luar negeri ada first name, ada middle name, ada last name. Biasanya ketika kita menyimpan namanya lengkap, sedangkan aplikasi membutuhkan cuma nama depannya saja, makanya biasanya kita lakukan adalah substring untuk dapatkan nama depan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah normalisasi. Tujuannya apa? Ketika kita sudah pisah-pisahkan, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi nama depannya saja atau nama belakangnya saja. Oh, semua orang yang nama belakangnya adalah si A misalnya. Kemudian kita juga harus menghindari data yang dipisah-pisah menggunakan separator. Ini diambil dari rule atau aturan kedua yang ada di normalisasi bentuk pertama. Yaitu data-data yang berisi separator harus kita perhatikan lebih karena bisa dipindahkan ke tabel-tabel yang terpisah. Kemudian kita hubungkan dia dengan menggunakan relasi primary key dan foreign key. Contohnya seperti ini. Kita punya, kalau kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan, kita punya data kampus, kurikulumnya, nama mahasiswanya, kemudian silabus yang diambil, ada nilainya berapa, dan seterusnya. Ketika dinormalisasi, hasilnya menjadi seperti ini. Ada tabel untuk student, ada tabel untuk silabus atau mata kuliah, kemudian ada tabel untuk topiknya, mata kuliahnya benernya sih. Silabus itu berarti kurikulum ya. Subjeknya, topiknya, kemudian ada relasinya. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita ketemu data yang ada separatornya, garis miring ke koma, dan lain-lain, itu sebaiknya kita pisahkan jadi tabel yang terpisah. Contoh yang lain yang sama seperti ini adalah alamat tadi yang sempat saya sebutkan di depan. Kata Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Nah itu udah kelurahan, kecamatan, provinsi, itu sebaiknya masing-masing dipisah dalam tabel yang tersendiri. Kemudian berikutnya, mensentralisasi, menggabungkan desain table yang bentuknya hanya key dan value, hanya ID sama nama, contohnya seperti itu. Ini biasanya kalau di Excel namanya lookup table. Biasanya seperti itu, contohnya adalah daftar kelurahan, daftar kecamatan, daftar provinsi, itu name value semua. Daftar negara, daftar mata uang, itu untuk katakanlah seperti ini, ada data negara, ini ya, ada data mata uang, itu karena field-nya sama, ada field-nya kode dan nama, mata uang juga kode dan nama juga, itu kita gabungkan menjadi satu tabel seperti ini. Kode, ada field kode, ada field nama, tapi kita tambahan satu field namanya type untuk membedakan dia jenis tabelnya apa. Kalau satu di sini adalah data country, dua data currency. Contoh yang paling gampang untuk kita gabungan adalah yang bisa jadi satu table, country, province, atau states ya. Kemudian kecamatan, kelurahan, itu hierarki itu bisa kita masukkan ke dalam satu table. Nggak perlu beberapa table.
Oke, ini kita lanjutkan dulu berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah self-reference for hierarchical data. Atau kita biasanya pakai data hierarki. Data hierarki yang tadi mirip yang sempat disebutkan. Negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Itu hierarki. Itu udah pasti hierarki. Contoh data hierarki lagi adalah misalnya CEO, bawahnya ada dan CTO, dan seterusnya bawahnya ada manager, ada supervisor, ada dan seterusnya ke bawah. Nah, yang paling gampang adalah multi level marketing. Seperti ini. Ini hierarki. Sales yang atau member salesman pertama di bawahnya dia membawahi salesman kedua dan ketiga, salesman kedua membawahi salesman keempat, salesman empat membawahi salesman 5 dan 6. Ini hierarki semua. Yang seperti ini cocok untuk model self reference. Artinya apa? PK dan FK ada di dalam tabel yang sama. Oke, lanjut ke berikutnya adalah tips untuk desain database. Pertama, ini saran saja ya, artinya nggak harus mengikuti juga. Silahkan kalau punya aturan yang lain, tapi ini saran dari saya adalah gunakan bahasa Inggris untuk semua nama table dan nama field. Kalau kita pakai jamak, semuanya jamak. Kalau tunggal, semuanya tunggal. Contohnya apa? Contohnya adalah transaction dan transaction details. Kalau pakai jamak, pakai transactions, pakai S. Kemudian detail dari transaksinya adalah transaction details. Nah, kalau pakai tunggal, ya jangan pakai S. Transaction sama transaction detail aja. Seperti itu. Kemudian, penamaannya juga harus konsisten. Kalau dikasih prefix, semuanya dikasih prefix. Kalau enggak, semuanya enggak. Terus kalau misalnya, apa namanya, yang berhubungan table, yang berhubungan dengan student atau mahasiswa, kasih depannya student, misalnya ya. Terus konsisten seperti ini, misalnya kalau pakai underscore ya semuanya pakai underscore. Kalau pakai kebab case atau camel case ya seperti ini contohnya, course ID gitu ya. Terus student ID, school ID, dan konsisten. Ketika semuanya bahasa Indonesia, kalau ada yang bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia atau semuanya bahasa Inggris. Silakan. Kemudian nggak perlu pakai prefix atau suffix tambahan. Nggak perlu tambahan awalan atau akhiran untuk nama table, karena ya namanya database relasional, itu pasti semuanya table. Jadi nggak perlu bentuknya namanya TBL school, atau TBL underscore school, atau school table, atau school underscore table, nggak perlu. Kecuali kalau kita bikin store prosedur, mungkin sebaiknya itu dikasih nama. Tapi kalau untuk table, nggak perlu. Kemudian ketika menyimpan password di database, harus di-encrypt atau di-hash. Karena ini sudah jadi standar, nggak boleh ada plain text tersimpan di dalam database. Kemudian gunakan ID field untuk semua table. Meskipun belum dipakai, tapi bikin aja integer ID field, atau bentuk kalau di MySQL adalah auto increment. Pakai itu sebagai primary key. Tips berikutnya adalah gunakan field integer atau turunannya untuk indexing. Contohnya seperti tadi, ID itu kita menggunakan auto increment integer, gunakan itu sebagai primary key, otomatis ada indeksnya di situ. Tujuannya apa? Indeks integer itu secara performance jauh lebih cepat dibanding indeks untuk teks ya. Kita ngomong datanya data besar ya, nggak cuma data cuma 100 row atau 200 row, kita mungkin sampai jutaan row.
Kemudian selalu gunakan constraint, bentuknya bisa berupa foreign key, atau check, atau not null, untuk integrity data. Boleh sih di aplikasi ada validasi, itu silahkan, tapi jangan semuanya ditaruh di aplikasi. Tetap di database harus ada constraint-nya. Kemudian selalu berikan dokumentasi, terutama kalau bikin trigger, store prosedur atau script lainnya. Minimal bikin dokumentasi berupa IR diagramnya atau IR skemanya. Kemudian gunakan indeks untuk query-query yang dilakukan di tabel-tabel yang besar. Kemudian image ditaruh di table yang berbeda, atau image atau blob data yang besar taruh di table berbeda. Tujuannya apa? Biar nggak sampai select bintang itu kita nge-select data-data yang image. Nah, barusan kita sebelumnya bahas lebih banyak database relasional. Kan sekarang sudah ada namanya NoSQL database. Kenapa ada dua itu? Ada relasional sama NoSQL. NoSQL itu biasanya umumnya database-nya datanya berupa JSON object ya. Karena nggak semua database bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian bisa jadi sebenarnya kita butuh dua-duanya. Relasional perlu, NoSQL juga perlu. NoSQL terutama populer ketika zaman sosial media. Jadi karena kecepatan dan kemampuannya untuk menampung data yang sangat besar. Seperti itu. Tapi kelihatannya masih banyak di mana kita perlu database yang sangat terstruktur, karena ya itu yang lebih sudah terbukti, itu sudah proven ya. Kapan kita pakai database relasional adalah ketika kita butuh atomicity, konsistensi, isolation, durability, acid. Silakan buka bukunya masing-masing deh untuk yang hal ini. Kemudian data kita terstruktur dan tidak berubah strukturnya. Dan kita perlu standar yang sudah terbukti, teknologi yang sudah terbukti, kehandalannya, keunggulannya, karena RDBMS ini sudah dikembangkan dari tahun 60-an, dan sudah terbukti, sudah banyak yang pakai. Tapi mungkin kita perlu NoSQL, kapan? Ketika kita perlu data, kita perlu menyimpan data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Kemudian kita pakai cloud computing dan cloud storage, jadi kita bisa pisah-pisah datanya kemana-mana. Kemudian project-nya simple, enggak strict gitu ya, ringkas, cepat dikerjakan, sama dia pengembangannya cepat. Itu biasanya cocok buat pakai NoSQL. Oke, sampai di sini dulu, mungkin silakan ada yang mau nanya, apa nanti aja nanyanya ya? Oke, nanti aja deh. Nanti aja. Nanti aja ya. Oke. Pak. Oke, tadi kita sudah dapatkan karakteristiknya, mudah-mudahan bisa nangkep apa namanya? Bisa nangkep dari apa yang disampaikan. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Sebentar. Oke. How to design a good database. Nah,
ketika kita mencoba membuat desain database yang bagus, maka ada sejumlah konsep yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Pertama, ketika bikin database, kita pertama lakukan adalah bikin model konsepnya terlebih dahulu. Kemudian kembangkan model konsep itu menjadi model logical, kemudian lanjutkan lagi, kembangkan lagi menjadi model yang physical. Kenapa seperti itu? Itu memudahkan kita mengatur pola pikir kita juga. Kemudian kita juga harus memikirkan apa itu natural key, apa itu surrogate key, nanti saya jelaskan apa arti bedanya. Kemudian kita perlu normalisasi atau enggak. Oke, contoh. Jadi ini bahannya ya, perlu kita kuasai. Conceptual model, logical model, physical model, beda dari natural key sama surrogate key. Terus apakah kita perlu melakukan normalisasi atau denormalisasi? Contoh adalah di dunia kerja biasanya kita diminta untuk bikin sebuah aplikasi. Kebutuhan seperti ini. Ini saya ringkas. Biasanya kalau kalian ceritanya ngomongnya ceritanya kayak kereta, nggak ada remnya gitu ya. Banyak gitu, kita mesti pilah satu-satu. Biasanya seperti ini, ada sebuah perusahaan, dia ada di beberapa lokasi. Katakanlah misalnya dia punya kantor di Jakarta, tapi punya pabrik di kawasan Bekasi, Cikarang. Kemudian, setiap lokasi punya beberapa gudang. Jadi ada beberapa lokasi, masing-masing lokasi ada beberapa gudang. Kemudian, sistem juga harus mengetahui stok barang di setiap masing-masing gudang tersebut. Kemudian, barang yang disimpan pun rupanya ada beberapa jenis. Pertama adalah bahan baku atau raw material. Yang kedua adalah barang jadi atau finished goods. Sistem juga harus bisa mencatat semua transaksi barang yang masuk dan barang yang keluar. Oke. Sampai di sini requirement-nya cukup jelas ya. Ini biasanya untuk mendapatkan poin-poin ini perlu usaha keras nih. Kemudian yang terakhir adalah ketika ketika transaksi sudah dimasukkan, sistemnya juga harus bisa mengeluarkan laporan kartu stok. Jadi barang ini keluar kapan, masuk kapan, sisanya berapa. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita butuh data lokasi atau entity. Kemudian kita butuh data warehouse. Kenapa? Tadi kan lokasi karena perusahaan ini ada di beberapa lokasi, maka kita harus simpan data lokasinya. Kemudian ada beberapa warehouse dalam satu lokasi, maka kita perlu warehouse. Kemudian ada barang, kita pakai items, kita pakai saran saya di depan ya. Semuanya bahasa Inggris. Kemudian ada item types atau jenis barangnya. Kemudian ada data transaksi, ada transaction types, jenis transaksinya. Oke, kita perlu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 entity ini. Pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat konseptual modelnya. Seperti apa sih dari ke 6 entity ini ketika kita gambarkan dalam bentuk konsep, hasilnya seperti ini. Identifikasikan semua entity yang terlibat dalam sistem yang ingin dikembangkan. Tadi yang 6 tadi sudah kita identifikasikan. Kemudian buat konseptual model berupa relasi antar entitas tersebut. Baru relasinya saja ya. Kemudian gambarkan hanya relasi antar entitas tersebut, tidak perlu masukkan atributnya atau ID-nya dan sebagainya. Cukup entitasnya saja. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, kalau dilihat di sini kursornya kelihatan ya. Kita punya lokasi,
satu lokasi ada beberapa warehouse, satu warehouse, ya kan? Ada lokasi, ada warehouse, terus di warehouse itu ada transaksi, jenis transaksinya juga kelihatan, jenis transaksinya apa, transaksi itu yang terlibat apa, jenis barangnya apa, terus jenis barangnya di atas apa. Nah, ini baru bentuk konsepnya. Dari sini kalau kita mundur lagi ke depan tadi, ke depan atau ke belakang sih, bahwa sebuah desain database yang bagus harus mudah dipahami. Maka harusnya kita yang lihat desain seperti ini, oh langsung paham. Kenapa? Tadi kan ada beberapa warehouse dalam satu lokasi. Kemudian transaksi dilakukan di warehouse tersebut, transaksi itu berisi barang-barang tertentu, barang-barang itu tadi disimpan di warehouse, kemudian jenis barangnya ada. Ini bentuk konsepnya. Langkah berikutnya adalah setelah kita mendapatkan conceptual model, yang berikutnya kita lakukan adalah membangun logical model. Apa yang kita lakukan pada tahapan ini? Menambahkan atribut yang diperlukan setiap entitas. Baru ditambahin sekarang. Kalau konseptual jangan tambahin. Kemudian definisikan atribut yang tadi, dia primary key atau foreign key. Tidak perlu bikin foreign key-nya. Primary key-nya aja. Foreign key-nya nanti. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Lokasi, ada ID, bentuknya primary key. Ini yang saya sebut tadi, selalu gunakan integer untuk ID dan jadikan dia sebagai primary key. Kemudian ada code untuk kita bedakan dia bentuknya U atau unique key. Ada name, ada address. Ini location. Warehouse juga seperti itu, ada ID, ada code, ada name. Transaction type juga sama, ada ID, code, sama name. Ini semua field yang diperlukan untuk semua entity. Tapi yang menarik adalah di relasinya juga ada atribut yang perlu dijabarkan. Contohnya sini, stored in ada label quantity. Artinya apa? Kalau bacanya adalah barang ini disimpan di warehouse ini, jumlahnya ada berapa. Cara bacanya seperti itu. Contoh yang lain adalah seperti ini. Transaksi ini berisi barang ini, kuantitinya ada berapa. Jadi ketika kita baca desain ini, oh langsung bisa paham. Oke, sampai di sini silakan dipahami. Kita lanjut ke berikutnya. Physical model. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita tentukan tipe data dari masing-masing kolom. Yang tadi kan kita belum tentukan. Kita baru tentukan, walaupun kita udah tahu ID harus integer gitu ya. Tapi tipe data kan biasanya kalau kita mau tahu code ini varchar, tapi panjangnya berapa? Itu yang harus kita tentukan pada saat membuat model fisik. Kemudian memetakan relasi foreign key, serta bikin associative table untuk relasi many to many. Mana sih relasi many to many yang tadi? Kalau kita lihat sebelumnya, relasi many to many adalah seperti yang ada di, ini. Contains ini relasi many to many, kemudian stored in juga relasi many to many. Kalau lihat di sini kakinya ada banyak, di ujung-ujungnya kakinya banyak. Ya, akhirnya kita dapatkan physical modelnya seperti ini. Lokasi, ID-nya integer, code-nya varchar 50, name-nya varchar 100, dan seterusnya. Warehouse-nya adalah di sini, baru kita tambahin di sini nih, location ID. Itu ambil dari mana? Foreign key dari table location. Kemudian yang kita lanjutkan berikutnya adalah transaction. Ada integer, ada code, ada date, ada remarks, ada mana dia yang kurang? Warehouse ID-nya nggak kelihatan, kelupaan.
Ya, kelewatan warehouse ID. Harusnya ada warehouse ID di sini. Kemudian ada type ID, ini type ID foreign key juga ngambilnya dari table transaction type. Untuk membedakan apa? Transaction ini masuk atau keluar, gitu ya. Jadi nggak perlu kita bikin table untuk transaksi barang masuk, dipisah dari table transaksi barang keluar. Kenapa? Karena field-nya sama, gabungin aja jadi satu, tambahin satu field namanya type ID. Kemudian lanjut lagi adalah table item. Di sini ada ID, code, name, spec, ada type ID. Type ID datangnya dari mana? Datangnya adalah dari table item types. Ini FK-nya sulit, lupa ditulis. Mohon maaf, nggak apa. Ya. Kemudian nah ini tadi, yang mapping asosiatif untuk many to many. Many to many kita bisa lihat di sini. Sebelumnya ada relasi many to many dari warehouse, item stored in warehouse. Maka kita buatkan table namanya item inventories. Isinya adalah ID lagi sebagai primary key. Ada foreign key-nya item ID. Ada warehouse ID sebagai foreign key dari table warehouse. Sama quantity yang kita dapatkan dari atribut relasi. Satu lagi, ada transaction details, kan ada relasi transactions contains items. Maka ketika kita mapping ke physical, kita harus buatkan table antara atau associative table, namanya transaction details. Isinya adalah primary key ID, ada detail ID, bukan detail ID harusnya. Ini harusnya transaction ID, mohon maaf. Ini detail ID maksudnya transaction ID ngambil dari tabel transaction, item ID ngambil dari tabel item. Oke, selanjutnya seperti ini. Jadi 3 tahapan itu mulai dari conceptual model, kemudian logical model, sampai physical, masing-masing tahapannya ada sendiri-sendiri. Ketika kita ngomong ke bos, yang kita perlu tunjukkan ya logical modelnya saja. Bosnya bos CEO ya, karena tapi kayak kita ngomong sama manajer atau supervisor kita atau atasan langsung kita, ya kita bahasnya physical model langsung. Jadi masing-masing ketika kita merancang pun tahapannya ada sendiri-sendiri, dan konsumsi yang memanfaatkan desain tadi adalah orang yang berbeda. Ketika kita presentasi ke depan orang umum, yang kita sampaikan adalah konseptual modelnya saja cukup. Tapi ketika kita ngobrol dengan teman satu level, sama-sama programmer, yang kita bahas bareng-bareng adalah physical modelnya. Oke, kita lanjut ke setelah tahapan tadi yang perlu kita pahami adalah natural key dan surrogate key. Nah, apa sih natural key? Wah, hampir jam 8. Oke. Ada kalanya sebuah table sudah memiliki kolom yang nilainya unik untuk setiap baris. Maksudnya apa sih? Contohnya gini. Sudah pada punya KTP kan? KTP pasti ada nick-nya. Mungkin nggak nick saya dan nick kalian sama? Nggak mungkin kan? Jadi secara natural, secara dari sononya, udah bawaan dari sononya, namanya nick pasti unik. Nomor induk kependudukan itu pasti nggak ada yang double. Dan yang seperti itu bisa kita jadikan sebagai primary key. Jadi natural key itu bisa kita jadikan sebagai primary key. Boleh maksudnya. Boleh dan bisa. Contoh lain adalah apa? Nomor surat. Nomor surat pasti nggak boleh double. Nomor surat, nomor invoice, dan nomor faktur pajak itu adalah secara natural dia secara dari sononya sudah natural key, dia secara dari sononya sudah unik. Jadi kita bisa manfaatkan sebagai primary key. Tapi best practice-nya adalah kita tetap sebaiknya menambahkan surrogate key sebagai pengganti. Surrogate key itu yang tadi apa sih? Auto increment. Key pengganti, menggantikan natural key. Surrogate key biasanya di-generate oleh database. Auto increment, kalau di Postgres ada yang namanya serial, kalau di SQL Server ada identity, kalau di Oracle ada sequence, itu
nilainya di-generate oleh database dan sudah pasti unik, tapi belum tentu urut. Jadi jangan harapkan auto increment itu urut. Jadi bisa jadi dia loncat-loncat, terus apa namanya, ada yang bolong gitu ya. Jadi kalau ketika ada beberapa teman-teman yang punya pemahaman yang keliru ketika menggunakan auto increment, dia berharap selalu urut dan nggak ada yang bolong. Nah, itu salah juga. Yang dijamin adalah auto increment itu pasti unik, tidak ada yang double, tapi tidak dijamin urut, tidak dijamin nggak ada yang bolong. Tapi dia pasti unik. Makanya dia dijadikan sebagai primary key. Oke, itu aja. Natural key-nya yang tadi, NIK, nomor surat, nomor invoice, nomor faktur, itu kita tambahkan unique index. Gitu ya. Oke, itu tadi. Kemudian normalisasi dan denormalisasi yang harus kita pahami juga ketika membuat desain database adalah normalisasi lakukan seperlunya saja untuk meningkatkan performance. Tapi kalau kita normalisasi tidak dilakukan, berarti pasti ada pengulangan data atau redundansi data. Tujuan dari normalisasi sejak awal adalah mengurangi redundansi data. Tapi kalau kebanyakan normalisasi, jadi akibatnya apa? Kita nanti perlu join banyak table untuk bikin laporan, itu malah ribet sendiri nanti. Nah, umumnya di aplikasi bisnis, minimal normalisasi lakukan sampai bentuk normal 3 normal form. Tetap normal form aja. Kalau mau ngikutin teorinya di kampus sih bisa sampai 6 NF. Cukup sampai 3. Kenapa? Kalau kita nggak normalisasi, atau normalisasinya berlebihan, akibatnya sama, performance-nya kurang bagus. Oke, singkat saja seperti itu, apa namanya, yang bisa kami sampaikan. Terus mohon untuk teman-teman yang hadir mendukung komunitas PHP Indonesia untuk membantu teman-teman yang apa namanya, di garda terdepan, tenaga medis, untuk kita kerjasama dengan rumah komunitas untuk membuat alat pelindung diri. Jadi silakan di sini ada donasinya, ada link untuk donasinya. Jadi kalau teman-teman merasa meetup ini berguna dan ingin berdonasi, silakan langsung donasi ke rumah komunitas agar bisa dibuatkan alat pelindung diri sehingga bisa disalurkan ke tenaga medis yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan